Kota Denpasar, Bali terus berbenah diri. Berbagai macam perbaikan dilakukan dalam berbagai aspek. Nah, salah satunya adalah dalam aspek penertiban lalu lintas. Seperti apakah kemajuan dari penertiban lalu lintas di Kota Denpasar, Bali? Kita akan berbincang langsung bersama dengan Kasat Lantas Polresta Denpasar, AKP Adi Sulistyo Utomo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Ya. Pak, mohon maaf ganggu nih pas lagi mantau ya Pak ya. Ya, rutin di sini Mbak. Baik, nah Pak, ini kan kawasan ini, Simpang Sangkaran ini kan salah satu yang ramai sekali Pak saya lihat ya. Iya. Ini titik pantaunya tiap pagi emang fokus ke sini. Ya, ini salah satu titik pantau atau rutinitas kita. Jadi ada 3 atau 4 arus pertemuan. Iya. Jadi yang dari kota, dari kawasan wisata, kemudian tol, dan juga mungkin ada masyarakat yang tidak menggunakan akses tol. Jadi Iya. lewat yang di belakang kita ini. Makanya cukup ramai ya Makanya Pak, cukup ramai ya. Nah Pak, ini saya perhatikan Pak ya, kan di Denpasar sendiri semakin gencar nih penertiban lalu lintasnya. Sampai sekarang ada kemajuan kah Pak? Seperti apa progresnya untuk penertiban lalu lintas di Kota Denpasar? Untuk progres berkaitan dengan ketertiban lalu lintas, jadi Bapak Kapolda Bali mencanangkan 9 program, itu salah satunya Bali sebagai ini role model tertib berlalu lintas. Iya. Jadi kita juga sangat mendukung sekali, kemudian sangat Ikut serta Pak, ambil bagian ya? ikut serta ambil bagian, dan juga harus mendorong. Jadi apabila kita lihat ini dari 100 pengendara motor, jarang kita lihat ada yang tidak pakai helm. Jadi progresnya sangat bagus sekali untuk Nah ini sampai masalah sekarang. helm Pak. Emang masalah helm ini salah satu yang paling banyak dilanggar lah oleh pengguna lalu lintas, atau Ya. ada pelanggaran lain yang paling sering terjadi di lapangan? Kalau nomor 2 setelah helm itu rata-rata di marka Jalan ya marka Pak. jalan yang sering dilanggar, atau mungkin lampu beberapa detik yang harusnya berhenti itu diterobos. Diterobos. Ya. Padahal bahaya banget Pak ya. Padahal bahaya. Ya. Nah ini kan banyak masih ada yang tidak mengindahkan Pak untuk pakai helm, ada juga yang nggak melihat marka dengan baik gitu kan Pak ya. Pastinya dari Polres Denpasar sendiri pun pasti sudah melakukan ambil bagian duluan Pak untuk ngasih tahu, sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi. Nah seperti apa Pak sosialisasi dari Polres Denpasar? Untuk belakangan ini sosialisasi kita kebetulan juga masuk mulai awal sekolah, mulai masuk kelas. Jadi kita memanfaatkan sebagai MOS, kalau dulu dibilang MOS. Di MOS tersebut kita mensosialisasikan jadi berbagai soal peraturan lalu lintas, etika berlalu lintas, dan terutama jumlah kecelakaan yang ada di Bali, biar adik-adik kita SMP SMA ini biar Lebih tahu lagi lebih aware ya. ya. Nah itu Pak, kemana aja Pak udah? Artinya ke sekolah-sekolah dari SD ada nggak Pak? SD ada, TK pun ada. Bahkan TK pun juga datang TK Pak, pun ada ya. Pengenalan rambu kalau TK SD, pengenalan rambu. Kalau kemudian SMP mungkin kita ikutkan, SD SMP kita juga ikutkan pocil. Untuk SMA mungkin kurikulumnya lebih atau bahannya mungkin lebih harus bisa dimengerti yang sesuai umurnya. Oke, baik. Ya. Nah ini kan sekarang kan kita bilangnya kaum millennials tuh Pak kan. Ya, pendekatannya kan tentu saja berbeda banget Pak ya dengan pendekatan kaum sebelumnya. Ya. Nah ini kalau milenial sendiri Pak, ada ini nggak sih Pak, ada cara-cara tersendiri nggak sih untuk mengajarkan mereka untuk lebih tertib berlalu lintas? Ya, kita mendekatkan diri dengan perkembangan zaman mereka. Ya, seperti halnya di kemarin kita mengadakan Millennial Road Safety Festival. Benar-benar. Jadi kita di situ mengundang mereka untuk mendengarkan apa yang jadi himbauan kita dengan cara
Kita di situ kita masukkan unsur game, kita masukkan unsur video. Milenial kan sekarang suka iya, dekat sekali dengan teknologi, ya, Pak, benar. Kemudian banyak sekali desain kita lombakan desain gambar atau karikatur. Jadi seperti itu yang kemarin kita Sudah dilakukan, Pak, ya? lakukan di Millennial Road Safety Festival. Sambil bermain, sambil belajar juga, Pak. Iya. Oke, Pak, ini ada pertanyaan terakhir, Pak. Jadi, kenapa sih, Pak, harus dari usia sangat dini? Kan tadi katanya TK juga udah dilakukan sosialisasi juga. Kenapa harus tahu dari sejak kecil sekali mengenai ketertiban lalu lintas ini? Lalu lintas itu merupakan urat nadi kehidupan. Benar. Jadi bukan cuma kebutuhan, tapi merupakan urat nadi kehidupan. Jadi sejak manusia lahir sampai meninggal pasti memakai yang namanya lalu lintas. Ya. Jadi harus ditanamkan sekali sejak kecil sampai tua. Jadi lalu lintas ini sangat menjadi atensi kita semua, ya, karena tidak sedikit juga korban melayang karena lalu lintas, karena di jalan. Untuk Bali sendiri pun, khusus di Bali, apabila kita kompulir atau kita jumlahkan korban lalu lintas, satu hari minimal itu terjadi 2 kali kecelakaan, itu satu hari. Kemudian 1 atau 2 hari tersebut ada kurang lebih 1 yang meninggal. Jadi ini di Bali saja, belum Seluruh Indonesia, belum Pak. seluruh Indonesia, belum seluruh dunia. Jadi tidak cuma untuk diri kita sendiri, tapi untuk Iya. keselamatan orang lain juga, Pak. Iya. Ya. Pak, yang terakhir, Pak, untuk menutup bincang santai kita pagi ini, Pak, ya. Ya. Ada himbauan tidak, Pak, mengenai ketertiban lalu lintas untuk para pengguna jalan? Untuk pengguna jalan, ya, untuk himbauan yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita harus hati-hati di jalan, terutama pada saat mengendara. Walaupun kita lambat, kita berada di atas pembunuh terhebat di dunia, makanya kurangi kecepatan, Iya. lihat rambu, Benar. kemudian lihat situasi, lihat kondisi jalan pun harus kita lihat. Baik. Pak Adi, terima kasih banyak untuk Ya. waktunya, Pak. Ya. Selamat bertugas kembali, Pak, ya. Nah, itu dia perbincangan saya bersama dengan Kasat Lantas Polresta Denpasar AKP Adi Sulistyo Utomo. Ayo kita jaga ketertiban berlalu lintas demi keselamatan bersama. Saya Gita Talia, pamit, terima kasih banyak.